لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemberi kekuatan lahir dan batin bagi kita semua, sehingga sampai detik ini kita senantiasa masih ditakdirkan oleh Allah mendapati umur, mendapati nafas yang bisa kita gunakan untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena bagaimanapun juga bekal utama menghadap Allah bukanlah harta benda yang kita miliki. Bekal utama menghadap Allah bukanlah pangkat maupun jabatan yang kita sandang. Namun bekal utama menghadap Allah adalah iman, adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dan dipilih oleh Allah kembali kepadanya, membawa iman, membawa takwa, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini telinga kita semua terdengar keras. Ada yang sering menyebut hari kasih sayang. Bahwasanya Islam sendiri telah mengenal begitu jauh, bahkan konsepnya begitu jelas. Namun kiranya kenyataannya banyak generasi kita, manusia secara umumnya, memahami kasih sayang amat sangat begitu dangkal, sehingga banyak terjerumus dan mengisi kasih sayang itu dengan perilaku maksiat. Secara otomatis, sadar ataupun tidak sadar, justru perilaku seperti itu yang mengungkapkan kasih sayang dengan diiringi kemaksiatan akan mengundang laknat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga melihat banyak generasi muda kita, manusia pada umumnya yang beragama Islam, memegang kuat, meyakini begitu kuat secara kokoh bahwasanya Islam menganjurkan kasih sayang terhadap sekian banyak umat dengan berwawasan yang luas, dengan memiliki pemahaman yang begitu luas, sehingga kasih sayang itu bisa dirasakan oleh sekian banyak umat. Mereka semua akan merasakan itu. Bahkan kemudian dengan perilaku kita mengungkapkan kasih sayang dengan diiringi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kucuran rahmat barakah dari Allah silih berganti kepada kehidupan kita. Dan inilah yang kita pilih, karena kita mengaku menjadi manusia muslim sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di hadapan makhluk manusia. Lalu bagaimana kita semua
yang mengaku menjadi manusia muslim ini selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Setiap hari kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah. Setiap detik kita selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka ada beberapa hal yang kemudian kita renungkan, kita berjuangkan, karena itu adalah merupakan syarat sehingga kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah terus menerus dari detik demi detik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mampu mentadaburi Al-Quran, merenungkan bacaan Al-Quran, meyakini kepatuhan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah akan memberikan hasilnya, yaitu berupa ketenangan, jaminan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang kedua, jikalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kucuran rahmat dari Allah, yang kita lakukan adalah taubat. Di mana bahwa taubat itu adalah perwujudan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menutupi aib kita. Allah tidak pernah mempermalukan diri kita di hadapan makhluk sesamanya. Maka Allah menutupi segala kotoran yang ada dalam diri kita, segala aib yang ada dalam diri kita. Maksudnya adalah agar supaya kita mau di tengah malam hari meneteskan air mata, menyesal begitu dalam, akhirnya kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Barokahnya orang melakukan taubatan nasuha yang sedalam-dalamnya, yang direnungi, yang kemudian tidak mau untuk melakukan lagi dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, maka Allah akan mengirimkan rahmat kasih sayangnya setiap hari. Yang ketiga, manakala kemudian kita mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan adalah sholat dan zakat. Bahwasanya sholat itu adalah penghubung makhluk kepada Allah, keterikatan batin manusia kepada Allah. Sholat itu adalah amalan amaliyah yang disukai oleh Rasulullah, dan sholat itu juga merupakan pemersatu umat Islam. Maka siapapun yang sholatnya benar, sekaligus kemudian yang zakatnya benar, karena zakat itu buahnya melembutkan hati, menguatkan jiwa, memiliki rasa empati terhadap sesama, memiliki perasaan yang sama kepada yang lain, merasakan bagaimana ketidakberdayaan umat Islam yang lain, maka sungguh itu Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Bahwa orang yang sholatnya benar, zakatnya benar, dan taatnya kepada Rasulullah juga benar, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu berkata sopan. Mulut kita ini kita jaga, karena dari mulut ini bisa juga berada di ambang neraka. Mulut ini bisa juga mengantarkan kita akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran ada kalimat qaulan layyina. Kamu berkata dengan lemah lembut. Ada dalam Al-Quran kalimat qaulan balighah, dari hati ke hati. Ada juga dalam Al-Quran ada kalimat qaulan haqqah, di mana kita harus keras
kalau memang itu kebenaran perlu ditegakkan. Dan kemudian juga di dalam Al-Quran ada kalimat qaulan maisura, artinya ada kalimat kata-kata yang pantas, yang sopan dan santun. Yang kelima, apabila kita ingin mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, yang kita lakukan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quranul Karim oleh mulut siapapun. Tidak peduli dia budak maupun raja, tidak peduli dia itu pejabat maupun rakyat. Jikalau itu membaca Al-Quran, patutlah kita mendengarkan dengan sesama. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman bahwasanya apabila ada Al-Quran yang dibacakan, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikan dengan tenang. Tadaburi itu ayat Al-Quran, artinya, maknanya, tafsirnya, masukkan dalam hatimu. Maka sungguh dengan seperti itu kamu akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keenam, bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, maka yang kita lakukan, berlakulah adil kepada setiap manusia ataupun setiap makhluk di muka bumi. Maka orang yang bisa adil, itulah orang yang nantinya dekat dengan Allah dan kemudian dipilih oleh Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika ada beberapa orang ulama dan ada ulama sufi yang di dalamnya, yang kemudian salah satu orang itu mengatakan, wahai sobat, jikalau ada di antara kalian itu satu doa yang dikabulkan Allah, kira-kira engkau minta apa? Maka ada ulama yang satunya mengatakan, aku ingin minta anak soleh, aku ingin minta rezeki yang barak dan sebagainya. Tetapi ketika itu ada di mulut seorang sufi itu mengatakan, aku hanya meminta pemimpin yang adil. Lalu kemudian ditanya, mengapa pemimpin yang adil? Karena dengan pemimpin yang adil, maka keberkahan akan ada di sekelilingnya, rezekinya barakah, umatnya sehat walafiat, dan kemudian segala bentuk kebutuhan keperluan umat akan dicukupi dan dirahmati oleh Allah karena pemimpin yang adil. Maka lihatlah dalam kitab Arba'in Nawawi bahwa diterangkan salah satu daripada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pertama jawabannya adalah imam yang adil, yaitu pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kasih sayang itu perwujudan kita sebagai makhluk yang dhaif, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu kasih sayangnya, rahmatnya, menciptakan dunia seisinya, menciptakan langit seisinya, hanya khusus untuk kita yang dhaif, yang lemah, sehingga kita menjadi manusia yang berdaya guna, sehingga kita menjadi manusia yang beraktivitas sempurna, sehingga kita menjadi manusia yang dihargai oleh umat Islam sedunia. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu li majlisil ilmi hada alfa alfi syafa'atin, alfa alfi barakatin, alfa alfi ni'matin, alfa alfi manfaatin, alfa alfi maslahatin, alfa alfi maslahatin, alfa alfi ijabati du'ain, alfa alfi hajatin, alfa alfi salamatin daiman ila yaumiddin. Ya Allah, ya Salam, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghits ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah